Di kota kecil yang sedang tumbuh pesat itu, nama Pak Anwar dikenal sebagai sosok pengusaha sukses yang nyaris tak pernah gagal. Perusahaannya bergerak di bidang konstruksi dan properti, membangun gedung-gedung megah yang menjulang seperti simbol kekuasaan dan kekayaan. Dari luar, hidup Pak Anwar tampak sempurna, rumah besar berpagar tinggi, mobil mewah berderet di garasi, serta keluarga yang terlihat harmonis di mata masyarakat. Namun tak banyak yang tahu, kejayaan itu datang terlalu cepat, seolah melompat jauh melampaui batas kewajaran. Hanya dalam hitungan 3 tahun, perusahaan Pak Anwar yang dulunya nyaris bangkrut mendadak menjadi raksasa bisnis. Proyek berdatangan tanpa henti, tender-tender besar selalu jatuh ke tangannya, dan uang mengalir seperti air yang tak pernah kering. Orang-orang menyebutnya beruntung, sebagian lagi berbisik iri, tapi hanya sedikit yang berani curiga. Di balik dinding rumahnya yang megah, Pak Anwar sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, bukan karena mimpi buruk biasa, melainkan karena bayangan hitam berbulu lebat yang selalu hadir di sudut tidurnya. Sosok itu tinggi, besar, bermata merah menyala, dan tersenyum dengan gigi yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Setiap kali Pak Anwar memejamkan mata, suara berat itu kembali terngiang, mengingatkan janji lama yang tak bisa dibatalkan. Istrinya, Bu Ratna, mulai merasakan keanehan sejak setahun terakhir. Bau anyir seperti tanah basah dan bangkai sering muncul tiba-tiba di dalam rumah, terutama menjelang malam Jumat. Anak-anak mereka pun kerap mengeluh melihat Om besar duduk di atas lemari, atau mendengar langkah kaki berat di loteng padahal tak ada siapa-siapa. Lampu sering berkedip, pintu terbuka sendiri, dan suara tawa kasar menggema saat rumah seharusnya sunyi. Tak ada yang tahu bahwa jauh sebelum perusahaan itu berjaya, Pak Anwar pernah menginjakkan kaki di sebuah tempat terlarang di pinggir hutan tua. Di sanalah, dalam keputusasaan dan ambisi yang membara, ia membuat perjanjian terkutuk demi kekayaan tanpa batas. Ia pikir semua bisa dikendalikan dengan sesajen dan ritual rutin. Ia keliru, karena sejak kekayaan itu mengalir deras, sesuatu ikut pindah dan menetap di rumahnya. Dan kini, makhluk itu mulai menagih bukan lagi dengan peringatan, melainkan dengan teror yang menyasar keluarganya satu persatu. Semua bermula 5 tahun lalu, saat perusahaan Pak Anwar berada di titik paling rendah. Proyek gagal, utang menumpuk, dan ancaman kebangkrutan tinggal menunggu waktu. Rekan-rekan bisnis satu persatu menghilang, meninggalkan Pak Anwar sendirian dengan tumpukan berkas dan kepala yang nyaris pecah oleh tekanan. Di malam-malam sunyi itulah, bisikan keputusasaan membawanya pada sebuah pilihan yang seharusnya tak pernah diambil. Lewat seorang perantara yang kini entah di mana rimbanya, Pak Anwar diperkenalkan pada sebuah ritual pesugihan tua, pesugihan genderuwo, yang konon mampu melipat gandakan kekayaan usaha, mempercepat rezeki, dan menundukkan lawan bisnis tanpa perlu banyak usaha. Syaratnya sederhana namun mengerikan, kesetiaan mutlak, ritual rutin, dan ruang untuk sang penunggu. Ritual pertama dilakukan di sebuah gua lembab di lereng hutan, saat malam bulan mati. Pak Anwar datang sendirian, membawa sesajen berupa kepala kambing hitam, darah ayam cemani, uang logam kuno, serta kain merah kusam yang berbau tanah. Saat kemenyan dibakar, udara mendadak berat, seolah paru-paru dipaksa menghirup kabut pekat. Dari kegelapan gua, terdengar suara geraman rendah, diikuti langkah kaki besar yang menggetarkan tanah. Sosok itu muncul perlahan, tinggi menjulang, tubuhnya dipenuhi bulu hitam kasar, dengan mata merah menyala seperti bara. Genderuwo itu tak menyerang, ia hanya tersenyum, mengulurkan tangan sebesar bongkahan batu, lalu menyebut nama Pak Anwar dengan suara parau yang terasa menggema langsung di dalam kepala. Perjanjian pun disepakati. Sejak malam itu, nasib Pak Anwar berubah drastis. Tender selalu dimenangkan, lawan bisnis mendadak tersandung kasus. Proyek besar datang tanpa diminta, uang mengalir deras, dan perusahaan Pak Anwar tumbuh seperti monster yang tak pernah kenyang. Namun bersamaan dengan itu, ia diwajibkan menyediakan tempat singgah bagi sang genderuwo, sebuah ruang gelap di rumah barunya, lengkap dengan sesajen rutin setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya,
Teror hanya berupa tanda-tanda kecil. Bau tanah basah muncul dari ruangan terkunci. Jejak kaki besar terlihat di lantai marmer setiap pagi, lalu menghilang sebelum matahari naik. Bu Ratna sering merasa ada yang duduk di sampingnya saat tidur, membuat kasur sedikit amblas, meski tak ada siapapun ketika lampu dinyalakan. Anak sulung mereka mulai sering mengigau, menyebut kata-kata asing dan tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Anak bungsu menolak masuk kamar sendiri, menangis histeris karena melihat bapak besar berbulu berdiri di balik pintu. Bahkan para pembantu tak betah, satu persatu mengundurkan diri, mengaku sering dicolek tangan dingin dari balik dinding, atau mendengar suara kunyahan kasar dari ruang kosong. Pak Anwar tahu ini bukan kebetulan. Ia mulai melewatkan ritual, merasa sudah cukup kaya dan tak perlu lagi tunduk. Itulah kesalahan fatalnya. Sejak itu, teror berubah brutal. Genderuwo tak lagi bersembunyi. Ia menampakkan diri di kaca jendela saat hujan, tertawa keras di loteng, dan menyeret rantai tak kasat mata di sepanjang koridor rumah. Usaha Pak Anwar masih berjaya, tapi rumahnya berubah menjadi sarang mimpi buruk. Setiap malam, ada saja yang menangis, menjerit, atau jatuh sakit tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, sosok itu mulai menuntut lebih dari sekadar sesajen. Ia menginginkan sesuatu yang hidup. Permintaan itu datang bukan lewat suara, melainkan lewat kejadian. Malam Jumat berikutnya, listrik rumah padam total meski seluruh lingkungan masih terang. Angin dingin berhembus dari arah ruang gelap yang selama ini dikunci Pak Anwar. Pintu kayu jati itu bergetar pelan, lalu terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang, seakan ada kuku raksasa menggesek permukaannya. Bu Ratna menjadi orang pertama yang merasakan akibatnya. Tubuhnya mendadak lemah, wajahnya pucat seperti kehilangan darah, dan setiap bangun tidur terdapat bekas lebam kehitaman di pergelangan tangan dan lehernya, seperti bekas genggaman jari besar. Dokter tak menemukan penyakit apapun, namun setiap malam, Bu Ratna selalu menangis sambil menatap sudut kamar, mengaku ada makhluk besar duduk di sana, menatapnya tanpa berkedip. Anak sulung Pak Anwar mulai berubah drastis. Prestasinya menurun, emosinya tak terkendali, dan ia sering terkunci sendirian di kamar sambil mencakar-cakar tembok. Suatu malam, ia ditemukan berdiri di depan cermin dengan mata kosong, tersenyum lebar, lalu berkata lirik. Dia bilang aku gantinya kalau ayah lupa janji. Sejak itu, Pak Anwar tak bisa lagi menyangkal. Ia tahu betul apa arti ganti. Dalam perjanjian awal, sang genderuwo telah menyebutkan satu kalimat yang dulu dianggapnya hanya ancaman kosong. Kalau rezekimu terus bertambah, tumbalnya juga harus bertambah. Teror memuncak saat anak bungsunya menghilang. Pagi itu rumah gempar, seluruh ruangan disisir, kamera keamanan diperiksa. Namun satu hal membuat darah Pak Anwar membeku. Rekaman CCTV menunjukkan anaknya berjalan sendiri menuju ruang gelap. Pintu terbuka lebar. Lalu gambar mendadak penuh bayangan hitam berbulu sebelum layar mati. Jeritan Bu Ratna menggema, bercampur tawa berat yang terdengar dari dalam dinding rumah. Pak Anwar panik. Ia kembali ke hutan, ke gua tempat perjanjian itu dibuat, memohon agar semuanya dihentikan. Namun yang ia temui bukan belas kasihan, melainkan kemarahan. Genderuwo itu muncul lebih besar dari sebelumnya. Matanya merah menyala, bulunya basah oleh darah segar. Ia menagih janji dengan suara menggelegar, menuduh Pak Anwar ingkar setelah mengeruk kekayaan tanpa henti. Perusahaanmu hidup dari nyawa, kata makhluk itu. Kalau kau ingin semuanya tetap utuh, keluargamu yang harus utuh di tanganku. Pak Anwar pulang dengan jiwa hancur. Ia mencoba menjual perusahaan, membagi harta, bahkan berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi semuanya terlambat. Rumah itu sudah menjadi milik sang genderuwo. Setiap sudutnya menyimpan tawa, geraman, dan bayangan hitam yang tak bisa diusir. Malam terakhir, tetangga melihat rumah Pak Anwar dipenuhi suara jeritan dan benturan keras. Pagi harinya, rumah itu sunyi. Polisi datang, namun tak menemukan satupun anggota keluarga. Hanya jejak kaki besar berlumpur menuju ruang gelap, dan bau tanah basah yang menyengat. Perusahaan Pak Anwar masih berdiri hingga kini, bahkan semakin kaya. Tapi bangunan rumahnya dibiarkan kosong, tertutup debu dan rumor. Warga sekitar percaya,
Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara anak menangis dan tawa berat dari balik tembok. Dan siapapun yang terlalu lama menatap rumah itu, akan merasa ada mata merah yang balik menatap dari kegelapan. Sejak malam itu, tak ada satupun kabar tentang keluarga Pak Anwar. Rumah mewah yang dulu dipenuhi tawa berubah menjadi bangunan bisu yang ditelan ketakutan. Pagar besinya berkarat, dindingnya menghitam oleh lembab, dan jendela-jendelanya selalu tertutup rapat seakan menolak cahaya. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar melintas terlalu lama. Warga sekitar percaya, rumah itu bukan lagi sekadar bangunan, melainkan perjanjian yang membatu. Setiap malam Jumat Kliwon, bau tanah basah dan kemenyan kembali tercium. Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki berat berjalan perlahan, diselingi tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kadang, suara anak kecil memanggil lirih meminta tolong, suara yang tak pernah dijawab. Perusahaan Pak Anwar tetap berdiri megah, bahkan semakin berkembang. Nama Pak Anwar masih tercantum sebagai pendiri, seolah ia masih hidup dan mengawasi dari balik layar. Namun bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, kekayaan itu hanyalah warisan kutukan, rezeki yang terus menuntut tumbal, sedikit demi sedikit, dari siapapun yang berada terlalu dekat. Konon, genderuwo itu belum pergi. Ia hanya menunggu keserakahan baru, menunggu manusia lain yang percaya bahwa kekayaan bisa dibeli tanpa harga. Dan ketika ada yang berani meniru jalan Pak Anwar, rumah itu akan kembali menyala oleh teror, membuka pintunya, dan menagih janji lama. Karena pesugihan tak pernah benar-benar berakhir, ia hanya berpindah tangan, bersama dosa yang tak pernah lunas.